Konflik di Ukraina yang belum ada tanda selesai, meningkatnya eskalasi regional di Timur Tengah yang sekarang kondisinya sudah semakin bergejolak. Ditambah meningkatnya juga ketegangan di Indo-Pasifik, memicu kekhawatiran kalau senjata nuklir pada akhirnya akan digunakan dalam pertempuran, meski para pemimpin dunia sudah berupaya mencegah eskalasi nuklir. Apakah berbahaya? Sangat. Skenarionya mungkin seperti ini. Jika terjadi perang antara NATO dan Rusia, atau perang antara Iran dan Amerika Serikat, aliansi NATO ataupun negara-negara yang disebut tadi punya senjata nuklir, yang artinya konflik bisa saja meningkat menjadi perang nuklir. Sebagai negara yang punya komitmen menjaga perdamaian internasional, program senjata nuklir Amerika Serikat punya peran penting dalam upaya mencegah perang nuklir yang bisa berujung pada kiamat. Lalu, bagaimana program senjata nuklir Amerika Serikat berjalan? Sebelum kita mulai membahas bagaimana program senjata nuklir Amerika Serikat berjalan, penting juga untuk tahu apa sebenarnya bahaya dari senjata nuklir. Untuk menjelaskan ini, paling mudah adalah dengan memberikan gambaran tentang 2 bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bom yang pernah diledakkan di Hiroshima pada tahun 1945 itu punya hasil ledakan setara dengan 15-25 kiloton. Ledakan ini kemudian menghancurkan dan membakar sekitar 70% bangunan dan menyebabkan sekitar 140.000 orang meninggal dunia di Hiroshima dan 74.000 di Nagasaki. Radius ledakannya itu juga luar biasa, sekitar 1,6 km. Dalam kondisi ini, kalaupun ada yang selamat, orang-orang yang selamat itu harus menderita leukemia, penyakit kanker, ataupun efek samping lain akibat radiasi. Nah, bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat itu baru 15-25 kiloton. Sementara, banyak senjata nuklir modern bentuknya itu adalah senjata termonuklir yang punya daya ledak setara dengan 100 kiloton. Bahkan beberapa di antaranya jauh lebih tinggi. Lalu cara kerjanya? Saat senjata meledak, ada 4 jenis energi yang dikeluarkan. Gelombang ledakan, cahaya yang kuat, panas, dan radiasi. Bayangannya nih, senjata nuklir dengan kekuatan sampai ratusan kiloton bisa merusak bangunan dalam radius puluhan kilometer. Sebagai contoh, satu senjata nuklir berkekuatan 100 kiloton yang dijatuhkan di sebuah kota besar, misalnya seperti New York, bisa nyebabin sekitar 580.000 lebih korban jiwa. Jadi wajar kalau senjata ini disebut sebagai senjata pemusnah massal. Faktanya nih, ada sekitar 12.500 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Itu pun data pada awal Januari 2023. Dan ada sekitar hampir 90% di antaranya itu dimiliki oleh 2 negara, Amerika Serikat dan Rusia. Itu hitungan kuantitatif di gudang persenjataan ya. Meski sudah ada kemajuan dalam pengurangan persenjataan nuklir dibanding saat Perang Dingin, gabungan negara inventaris hulu ledak nuklir masih ada di tingkat yang sangat tinggi. Sekarang yang lebih mengerikan lagi nih, karena secara teknis, hampir semua rudal balistik di gudang senjata nuklir dunia punya kecepatan hypersonic yang bahkan hampir tidak bisa dihentikan. Sekarang, yang penting untuk kita bahas, seberapa besar resiko perang nuklir bisa terjadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, kita kesampingkan dulu siapa yang memulai perang. Yang jelas, jika salah satu pihak pemilik nuklir meluncurkan rudal nuklirnya, maka pihak lain akan mendeteksi dan pastinya bakal membalas serangan tersebut. Kalau kita bicara eskalasi mana yang punya potensi terjadi perang nuklir, yang paling berpotensi di perang Rusia-Ukraina ini. Alasannya, Rusia pada November 2023 memilih menarik diri dari perjanjian yang paling penting bagi keamanan global, yaitu Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir. Hal ini pastinya menimbulkan polemik. Apakah Putin akan melanjutkan uji coba senjata nuklir? Dan kemudian mempersiapkan diri untuk terus mengancam Ukraina dan sekutunya? Yang pasti, keputusan ini secara otomatis mengganggu stabilitas keamanan Amerika Serikat sebagai negara yang ada di urutan kedua
negara pemilik hulu ledak nuklir terbanyak. Selain potensi perang di negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat, potensi perang nuklir di negara-negara kecil juga bisa saja terjadi. Perang Israel-Hamas juga memicu kekhawatiran mengenai penggunaan senjata nuklir. Alasannya, karena para politisi Israel menyerukan penggunaan senjata nuklir sebagai tanggapan terhadap serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober. Sama halnya dengan yang terjadi di India dan Pakistan. Dua negara ini adalah negara pembuat nuklir yang saling terkait erat. Dan baru-baru ini, keduanya terlibat dalam konfrontasi dengan kekerasan di sepanjang perbatasan mereka yang diperebutkannya. Dan satu ledakan nuklir saja bisa menimbulkan perang dengan skala yang tentunya mematikan. Seperti yang sudah kita sebut tadi, hampir sekitar 90% nuklir berada di Amerika Serikat dan Rusia. Rinciannya, Rusia yang ada di urutan pertama punya 5.889 hulu ledak nuklir. Sampai pada Desember tahun 2022, Rusia punya persenjataan nuklir yang mencapai 4.400 lebih hulu ledak, di mana 1.400-an diantaranya digunakan pada rudal balistik dan pangkalan pembom berat. Dan Rusia diperkirakan punya tambahan 977 hulu ledak strategis, bersama dengan 1.912 hulu ledak non-strategis yang disimpan sebagai cadangan. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai negara pertama yang memproduksi senjata nuklir dan satu-satunya negara yang menggunakannya dalam pertempuran, Amerika Serikat punya 5.244 hulu ledak nuklir. Hanya saja kondisi-kondisi senjata nuklir yang Amerika Serikat punya sudah tua dan itu semua perlu diganti mengingat eskalasi konflik nuklir yang semakin meningkat. Ada 3.708 hulu ledak yang masih aktif dan 1.536 hulu ledak yang diantaranya sudah dipensiunkan dan menunggu untuk dibongkar. Tapi, program untuk mengganti persenjataan nuklir bagi Amerika Serikat bukanlah perkara mudah. Program ini menuai kritik dari para ahli nuklir Amerika Serikat yang menyebut, meski persenjataan yang ada sekarang sudah usang, persediaan nuklir tetaplah cukup untuk memenuhi kebutuhan Amerika Serikat. Dan yang terpenting, alasan mengapa modernisasi nuklir dikritik karena memperbaharui persenjataan Amerika Serikat itu butuh biaya yang mahal. Program ini punya nilai investasi mencapai 1,2 triliun US dollar hanya untuk bisa memodernisasi dan memelihara senjata nuklir Amerika Serikat. Di samping persoalan biaya, alasan sulitnya untuk memodernisasi program nuklir di Amerika Serikat adalah efeknya ke negara lain. Jika Amerika Serikat melakukan pembaharuan besar-besaran untuk senjata nuklirnya, pastinya akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Apa itu? Modernisasi akan mendorong Rusia, China, dan lawan dari Amerika Serikat akan ikut meninggalkan dan memperluas persenjataan nuklirnya. Apalagi, ketegangan nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat telah meningkat sejak dimulainya konflik dengan Ukraina. Dan dalam hal ini, Putin berulang kali memperingatkan kalau Rusia siap menggunakan persenjataan nuklirnya jika perlu untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Setelah puluhan tahun dunia melakukan upaya untuk melucuti kekuatan global dan mengurangi ketegangan, sepertinya sekarang jadi sia-sia. Karena ketegangan kembali akhirnya meningkat setelah Rusia menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian nuklir. Sebenarnya, baik Amerika Serikat maupun Rusia sadar kalau perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Tapi, konflik di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi langsung keduanya. Rusia sudah memperingatkan eskalasi yang sangat berbahaya jika NATO ngotot mengerahkan bantuan senjata berat seperti tank tempur dan sistem rudal jarak jauhnya ke Ukraina. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari meningkatnya eskalasi konflik nuklir? Jawabannya sederhana, pelucutan senjata. Ini adalah tindakan mengurangi atau menghilangkan senjata nuklir. Pengendalian senjata nuklir sangatlah penting untuk mengendalikan persaingan senjata dan mengatur persenjataan dua negara pemilik senjata nuklir terbesar, yakni Rusia dan Amerika Serikat. Tapi faktanya, penegakan perjanjian pengendalian senjata terbukti sulit dijalankan seiring berjalannya waktu. Negara-negara yang tidak lagi ingin mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian
terus berusaha menghindari ketentuan-ketentuan dari perjanjian secara diam-diam, atau dengan cara mengakhiri partisipasi mereka dalam perjanjian. Perjanjian pengendalian senjata yang lebih baru sudah memasukkan persyaratan yang lebih ketat soal penegakan pelanggaran. Tapi apa? Tetap saja, para pelanggar seringkali berusaha secara diam-diam menghindari ketentuan perjanjian.